Tidak ada penderitaan batin dalam diri manusia selain ketika kita menyembunyikan pelanggaran dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada depresi yang lebih menekan daripada sakitnya rasa menyembunyikan dosa. Makan tak enak, tidur pun tak nyenyak. Tidak ada ketenangan di dalamnya. Karena apa? Karena kita terus terbeban dan dikejar dengan kesalahan atau dibayangi dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Bahkan tidak ada obatnya yang dapat menyembuhkan selain diri kita sendiri. Yang memberesnya yaitu mengaku setiap kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dengan sungguh. Apalagi memaknai minggu sengsara Kristus di minggu-minggu ini. Dalam tradisi Kristen, minggu sengsara dirayakan selama 7 minggu. Dan di hari ini kita boleh merayakan minggu sengsara yang kedua dengan tema karunia Allah membangun tubuh Kristus. Salah satu karunia Allah adalah ketika Tuhan mengampuni dosa manusia. Dosa yang menjadi penyebab penderitaan. Olehnya pemazmur menyatakan orang yang diampuni dosa sebagai sebuah kebahagiaan. Dosa yang diampuni memungkinkan kita untuk mengalami relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi juga menampakkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Sesuai dengan bacaan kita di saat ini, Mazmur 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di hari ini, orang yang berbahagia menurut pemazmur adalah orang yang diampuni pelanggaran dan yang kesalahannya tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Pemazmur memahami bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya terletak pada kasih Allah telah mengampuni dosa-dosa manusia. Kebahagiaan akan dialami secara penuh dari pengampunan dosa bila kita menyesal dengan sungguh. Tidak munafik, tidak berjiwa penipu. Kelihatan menyesal, tetapi kenyataan tidak menyesal. Hari ini bilang ampun, hari ini bilang menyesal, besok lagi lakukan hal yang sama. Tidak sedikit orang Kristen melakukan demikian. Diungkapkan lewat firman Tuhan, dosa itu adalah beban berat seperti terik matahari yang panas mengeringkan sampai ke tulang-tulang. Dosa adalah penyakit yang mematikan, tetapi juga hukuman Allah atas manusia karena berbuat dosa. Dosa dapat membuat Bapak, Ibu, dan saya malu dan dipermalukan. Oleh sebab itu dikatakan, yang dosanya ditutupi artinya dosa yang dapat membuat kita malu seolah-olah tidak ada. Oleh sebab itu butuh pertobatan dari kita semua, sehingga ada pengampunan yang kita alami. Karena pengampunan, maka hukuman tersebut dibatalkan dan tidak berlaku lagi. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, pengampunan dosa adalah pelanggaran kita tidak diperhitungkan lagi. Artinya ketika ada pengampunan dosa, Tuhan tidak lagi mengingat-ingat kesalahan kita. Tuhan tidak lagi memperhitungkan dosa kita. Berbeda dengan kita manusia. Kita bilang kita mengampuni, tetapi kebanyakan orang Kristen tidak semudah mengampuni orang lain. Terus mengingat-ingat kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap dirinya,
sehingga kita sering sakit hati dan cenderung menyalahkan orang lain. Oleh sebab itu Allah mendorong setiap manusia untuk mengaku setiap dosa dan pelanggarannya. Seperti Daud. Daud begitu tertekan siang dan malam karena pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan. Ia dihantui rasa bersalah, dosa yang disembunyikan dan tidak diakui menyebabkan penderitaan tubuh dan batin. Karena derita batin yang tidak tertahankan, Daud pun mengambil keputusan untuk jujur di hadapan Tuhan. Dosaku diberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku di hadapan Tuhan pelanggaranku, dan engkau mengakui segala kesalahan karena dosaku. Ayatnya yang kelima. Setelah itu apa yang terjadi? Daud merasakan kelegaan, kehilangan beban yang selama ini mendidih dalam hidupnya. Dan setelah mengaku dosa kepada Tuhan, hasil dari pengakuan yang jujur dan lengkap itulah Daud yakin bahwa Tuhan mengampuni kesalahannya. Dan itu pun terjadi. Sama halnya juga dengan kita Bapak Ibu. Ketika kita menyakiti orang-orang di sekeliling kita, suami kita, istri kita, dengan perselingkuhan kita, dengan kebohongan kita, dengan hal-hal yang tidak diinginkan, ketika kita masih tersimpan di dalam diri, maka juga akan menjadi beban dalam hidup kita. Dan ketika kita mengaku dosa kita kepada orang-orang yang kita kasihi, yang sudah kita sakiti, maka apa yang kita rasakan? Plong, terlepas, beban itu pun terlepas. Oleh sebab itu dikatakan dampak dalam pengakuan yang diberikan oleh Allah. Allah memberikan pembebasan dari hukuman. Mengakui dosa membuat kita bebas dari hukuman, diibaratkan seperti banjir yang besar. Kita diselamatkan dari segala macam hukuman atas segala dosa kita, asalkan kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab Allah yang akan menjadi pemelihara dan pelindung apabila kita mengaku dosa. Ingatlah Bapak Ibu, jika dosa kita pelihara, maka Allah tidak akan memelihara hidup kita. Bahkan hukuman pun akan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan tidak mencampur tangan dengan semua itu. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di saat ini, pada ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-11, ada macam karunia Allah yang dialami orang yang mengaku dosanya. Yang pertama, Allah menunjukkan jalan hidup. Allah bekerja memimpin kita kepada jalan keselamatan. Sesudah mendapatkan keselamatan, Ia masih ingat dan rindu memimpin kita. Dia mau menunjukkan jalan yang benar buat kita. Yang kedua, Allah selalu menjaga kita bukan dari bahaya saja, tetapi terus menerus dalam segala hal. Dikatakan, mataku menyertai engkau kepadamu. Inilah gambaran indah tentang pemeliharaan Allah. Bahwa tiap hari, tiap jam, tiap detik, tiap saat mata Tuhan tertuju kepada kita, asal dosa kita dibereskan. Dan yang ketiga, maka sukacita yang dialami orang yang mengaku dosanya. Ia disuruh bersukacita dan bersorak-sorai. Ini bukan sukacita yang sementara, tetapi sukacita ini berasal dari Tuhan. Sukacita ini tidak dapat diberi atau dibeli oleh orang dalam dunia ini. Ia datang langsung dari Allah sendiri. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai manusia karena dosa,
maka kita kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Memaknai minggu-minggu sengsara Kristus yang mana kita rayakan di hari ini sebagai minggu sengsara yang kedua, kita tahu bahwa perubahan hidup itu perlu meninggalkan kehidupan kita yang lama, perlu meninggalkan kehidupan kita yang salah, dan kita balik masuk dalam kehidupan kita yang baru. Perubahan untuk bertobat itu perlu ada dalam hidup kita, supaya kita merasakan kebahagiaan dan sukacita sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan tahu secara detail tentang kehidupan manusia, baik kita sedang tidur, baik kita sedang duduk, apa yang kita pikirkan, bahkan dosa yang kita lakukan pun Tuhan tahu. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Kita bisa lari dari Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak bisa tersembunyi dari Tuhan. Sebab sesungguhnya Tuhan Maha Tahu. Tetapi Ia mau setiap kita mau mengakui kesalahan kita kepada orang yang pernah kita buat. Tuhan mau supaya kita menyesali setiap pelanggaran kita, kesalahan kita, sehingga Allah bisa memberikan kebahagiaan bagi kita, kehidupan kita penuh dengan sukacita. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, lewat firman Tuhan kita di hari ini, dalam minggu sengsara Kristus yang kedua ini, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama. Yaitu yang pertama, menampakkan kemuliaan Allah dalam hidup kita. Artinya hidup yang mengalami kebahagiaan karena tidak menyembunyikan dosa, tetapi mengakui dosa kita. Dosa yang disembunyikan akan berdampak pada penderitaan dan penghukuman kepada kita. Jika ada masalah yang sering kita alami, dari waktu ke waktu perlu untuk kita introspeksi diri dalam rangka menemukan kebahagiaan. Dengan demikian, hal yang harus dilakukan untuk menemukan kebahagiaan yaitu mengaku yang jujur dan tulus akan dosa dan kesalahan kita. Tidak mendiamkan dosa sekecil apapun, sebab dosa akan mendatangkan masalah. Kadang dosa kecil seperti berbohong, dosa sakit hati, benci orang, iri hati, sebagaimananya adalah dosa-dosa tidak diselesaikan karena kita anggap adalah dosa-dosa yang wajar. Tetapi tidak demikian dengan cara pandang manusia, cara pandang Allah. Dosa yang besar ataupun dosa yang kecil memiliki konsekuensi tersendiri. Dosa adalah dosa yang mendatangkan masalah. Dan yang kedua, manfaatkanlah anugerah Allah dalam kehidupan kita. Pengampunan adalah anugerah Allah. Itulah terjadi dalam kasih Allah semata-mata kalau bukan karena Allah. Posisi kita akan tetap sebagai terdakwa dan akan mengalami penghukuman mati yang hanya menunggu eksekusi. Jadi jangan permainkan Allah dengan hidup semuanya, karena kalau sampai kita jatuh ke dalam dosa, Allah akan kejar dan tekan kita. Dan kalau kita tidak memulihkannya, Allah akan menghancurkan kita. Manfaatkanlah anugerah Allah dalam pengampunan dosa, akan nampak dalam kehidupan yang diberkati, yang bersuka cita, yang penuh dengan puji-pujian, tetapi juga mengalami pemeliharaan Allah dalam kesesakan dan penderitaan yang dialami kita. Dan yang ketiga, milikilah hidup yang benar sesuai jalan yang dikehendaki Tuhan. Dahulu memang kita adalah orang berdosa, namun ketika kita mau ingin diampuni, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Daud sama seperti kita. Kalau Daud bisa merasakan kebebasan, kalau Daud bisa merasakan kelepasan dari Tuhan, hal juga bisa terjadi kepada kita. Kita akan juga merasakan kelepasan dalam setiap kedosaan kita, asalkan Bapak, Ibu, dan saya mau membuka diri kepada Tuhan, mau membuka diri kepada orang-orang terkasih kita,
mengaku di hadapan Tuhan dengan tulus, bukan dengan kemunafikan, maka apa yang terjadi? Dampak apa yang kita dapatkan? Sukacita, kebahagiaan, dan hidup kita terus diberkati. Tuhan memberkati kita lewat firman-Nya dalam ibadah Minggu Sengsara Kristus yang kedua. Amin.